Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya. Jangan lupa subscribe ya. Ini saya sekarang akan membahas mengenai kematian. Selama ini kita juga berpendapat bahwa kematian kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kelahiran kita, baik yang berkaitan dengan waktu maupun cara matinya. Dengan kata lain, kita tidak bisa memilih panjang usia maupun cara mati kita. Atau dengan kata lain lagi, merawat kesehatan maupun melalaikannya tak akan berpengaruh pada usia dan kesehatan kita. Ada seorang kawan saya bertanya begini, "Pak Amas, kenapa di negara-negara maju usia harapan hidup masyarakat lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara miskin? Kenapa di negara miskin juga tingkat kematian bayinya lebih tinggi? Usia rata-rata harapan hidupnya di bawah 50 tahun, sedangkan di negara maju bisa di atas 70 tahun. Benarkah ini disebabkan oleh nasib? Ataukah karena sistem penanganan kesehatan masyarakatnya yang lebih baik? Kenapa sesama orang Asia, misalnya kayak Jepang, Indonesia, kok berbeda? Rata-rata harapan hidupnya orang Jepang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Benarkah ini karena nasib? Kalau begitu, apakah kita biarkan saja kesehatan masyarakat kita seperti ini atau lebih jelek lagi? Bukankah sudah nasib mereka untuk mati muda atau bahkan saat bayi? Benarkah kita bakal membiarkan saudara orang tua kita dan orang-orang yang kita cintai merasakan penderitaan akibat sistem pelayanan kesehatan yang buruk karena kita percaya pada konsep nasib yang tidak masuk akal itu? Saya kira kita telah jauh menyimpang tentang kepahaman takdir. Takdir bukanlah nasib. Takdir adalah takdir yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan usaha kita. Allah sangat menghargai hamba-hambanya yang berusaha keras untuk mengejar kualitas hidup yang lebih baik dan tidak suka kepada orang-orang yang lalai bermalas-malasan apalagi berputus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbukumul ladzi yusajji lakumul fulka fil bahri litabtaghu min fadlihi innahu kana bikum rahima. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu agar kamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat ke-17. Bahkan Allah juga melarang seseorang untuk bunuh diri. Ini menunjukkan bahwa kematian bisa diusahakan oleh seseorang, sebagaimana pula kesehatan bila diusahakan. Dengan kata lain, kalau Allah sudah menentukan kematian seseorang secara wajar, mesti bagaimanapun seseorang itu melakukan usaha bunuh diri, ia tidak akan bisa terbunuh. Tapi karena ia bisa terbunuh, maka Allah pun melarang mereka untuk bunuh diri. And at the center of the haram is the Kaaba. Bismillahirrahmanirrahim. This is the source. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat keempat. Terbunuhnya para nabi oleh orang kafir pun menunjukkan bahwa kematian bisa terjadi karena didahului oleh usaha. Kalau kematian para nabi di tangan orang kafir itu ditetapkan Allah sebelum kejadian, maka konsep keagamaan kita akan menjadi demikian rumitnya.
termasuk akan sangat sulit untuk menjalankan sifat maha adil Allah. Yang terjadi kemudian adalah kemunduran umat Islam dalam berbagai bidang, karena kita menganggap semua kesuksesan atau kegagalan hidup kita telah ditentukan sebelum kelahiran kita. Maka beramai-ramailah kita membatasi diri untuk berusaha dan cuma menunggu datangnya takdir kita. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Ya Allah, semoga pemaparan yang sangat singkat ini bisa manfaat bagi saudara. Cukup sekian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.